Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Saya ingin ke Dokter Joko sekarang. Dokter, tapi tadi ada pertanyaan saya yang masih belum saya tanyakan lagi nih, mengenai daging hewan-hewan ternak, misalnya daging sapi, kemudian daging ikan ataupun daging unggas. Apabila hewan-hewan ini terkonfirmasi positif, apakah jika kita, maaf kata misalnya menyentuh daging itu atau bahkan mengkonsumsi itu, apakah ada kemungkinan kita terpapar, Dok? Ini berbicara demikian terlalu jauh asumsinya ya menurut saya. Artinya sekali lagi sebetulnya karena ini adalah suatu penyakit baru, kita menerapkan kaidah universal precaution. Namun demikian sebetulnya yang menjadi perhatian dunia justru hewan-hewan produksi untuk pangan ini belum ada laporan terinfeksi SARS-CoV-2 ya. Saya katakan SARS-CoV-2 karena mereka bisa terinfeksi oleh coronavirus yang lain ya, dari spesies yang berbeda tapi mungkin genusnya sama dan itu tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Baik. Nah, yang menjadi perhatian sekarang ini bahwa manajemen untuk packing, untuk kemudian menghandle produk-produk hewan ini harus diawasi pekerjanya itu tidak ada yang terkena COVID-19 karena kalau kemudian dia terkena COVID-19 kemudian melakukan packing, bisa saja yang terkontaminasi adalah packingnya maupun dagingnya. Tapi kembali lagi kan sebetulnya itu adalah sesuatu yang bukan karena asalnya dari hewan tersebut. Oke, bicara mengenai antisipasi ataupun bagaimana kita mendeteksi gejala hewan-hewan ini. Pertanyaan besarnya juga nih, Dok. Swab-nya ini bagaimana untuk swab para binatang-binatang ini? Maksudnya untuk hewan kesayangan mungkin ya. Hewan peliharaan maupun hewan ternak? Ya, baik. Kalau hewan kesayangan, saya sendiri ya tidak ingin mengalami ya tentu saja. Kita harus melihat tentu saja hubungan antara hewan kesayangan di negara-negara yang sudah melaporkan kejadian penularan itu cukup berbeda. Artinya bukan kemudian saya mengatakan pemilik hewan kesayangan di Indonesia tidak sayang sama hewannya, tapi sebagian besar kalau hewan kesayangan di sana kan selalu di dalam rumah, tidak akan keluar rumah, ya. Sehingga kalau ada pemilik hewan yang sakit menderita COVID, potensi karena diajak bermain bersama dan sebagainya itu akan bisa. Sementara di Indonesia kan tidak demikian, walaupun memang sekarang sudah mulai hewan kesayangan ini sebagai companion animals atau hewan memang untuk teman di dalam keseharian. Nah, gejalanya yang saya baca ya, bukan saya melihat, tentu saja ada kelainan-kelainan seperti sesak napas atau sulit bernapas ya. Kemudian juga ada beberapa yang menunjukkan batuk atau bersin. Ya. Demikian mungkin Mbak. Baik. Oke, kita ke Prof. Nidom. Tentang swab ya. Iya, tentang siap. swab. Baik. Bagaimanapun ya kita melihat itu sebagai kondisi untuk sampling mirip kita bisa melakukannya dari orofaring ya, dari usapan mukosa orofaring maupun nasofaring, dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang memang bisa dikendalikan. Oke, begitu cara-cara yang bisa dilakukan mungkin bisa diantisipasi untuk masyarakat yang tentunya mempunyai binatang peliharaan atau mempunyai hewan ternak. Kita ke Prof. Nidom sekarang. Prof, tadi Prof. Nidom mengatakan bahwa ini seperti fenomena gunung es, artinya masih banyak yang belum terdeteksi. Studi saat ini untuk binatang di Indonesia ini seperti apa penelitiannya? Ya, kalau kami beserta lab kami BNF terus-menerus namanya melakukan pemantauan di hewan ini, Mbak, sejak flu burung dulu. Karena bagaimanapun kehidupan di Indonesia ini agak sedikit unik, hubungan antara hewan dengan manusia begitu dekat, ya dekat dalam arti fisik. Kita bisa bayangkan bahwa kita saja memakai 5 prokes 5M antar manusia supaya tidak tertular droplet dan sebagainya. Betul. Sementara dengan hewan kadang-kadang kita kan tidak mempunyai jarak, apalagi companion animal tadi, hewan yang jadikan teman dan sebagainya, kemudian dicium dan sebagainya.
Nah, ini yang perlu diwaspadai. Minggu lalu ada laporan di Kamboja bahwa mereka menerima kiriman daging impor dari India yang di dalamnya terinfeksi, ditemukan virus COVID. Nah, ini apakah kontaminasi atau hewan itu, daging itu yang ada di dalam di dalam kemasan daging itu. Nah, ini kan perlu mendapat segera kewaspadaan, segera duduk bersama antar semua instansi, bukan hanya persoalan public health, bukan hanya persoalan kesehatan masyarakat, jangan sampai ada keberhasilan di titik kesehatan masyarakat, kita longgar di dalam aspek-aspek dengan zoonosis, public istilahnya veterinary public health, sehingga nanti mereka menyimpan dan suatu saat muncul lagi ke tubuh manusia. Nah, ini yang harus kita bersihkan. Jadi yang saya terus terang saya menghimbau kepada pihak Ragunan untuk segera melakukan pelacakan atau forensik terhadap 2 spesimen itu. Itu harus diteliti sampai terakhir. Pertama, dilakukan sequencing untuk mengetahui apakah itu virus dari manusia atau ada virus lain di singa itu. Yang kedua, dilakukan namanya postulat Koch, uji postulat Koch. Jadi spesimen itu ditularkan lagi kepada berbagai macam spesies hewan, kemudian kita amati gejala-gejalanya, kemudian virusnya muncul dan sebagainya. Kalau memang dia muncul lagi seperti yang terjadi pada singa, itu berarti betul bahwa itu memang COVID yang tertular dari manusia. Nah, sehingga keputusannya nanti kebijakannya bukan hanya mengatur pada aspek manusia, PPKM itu bukan hanya pada manusia, tetapi tata ruang lingkungan yang dengan hewan ini juga harus diatur. Hewan ini, misalkan kucing, itu kan ada stray cat, kucing jalanan, ada kucing yang dipelihara. Di beberapa tempat di Bali, misalkan ada anjing jalanan dan ada anjing yang dipelihara. Anjing atau kucing jalanan itu lebih berbahaya karena dia berjalan-jalan di berbagai tempat, di pasar atau di rumah sakit, di mana di situ ada suatu kumulasi dari virus. Nah, oleh karena itu tentunya pemerintah segera turun melakukan surveillance sampai seberapa jauh hewan-hewan yang ada di sekitar daerah risiko itu membawa virus COVID ini, khususnya di rumah sakit. Rumah sakit itu tempat yang paling nyaman untuk kucing, di mana kucing itu biasanya cari makan di rumah sakit. Nah, sementara di sana juga sumber virus. Oleh karena itu perlu sekarang diwaspadai. Bukan saya ingin menakut-nakuti, ini sudah lampu kuning, ini sudah lonceng. Percuma nanti kita bisa mengendalikan di masyarakat, tapi tidak melihat di hewan. Betul. Baik. Jadi terjadi loncatan itu. Artinya masih banyak sekali yang perlu diantisipasi, dan sebelumnya terima kasih sekali atas informasinya dari Prof. Nidom dan juga Dr. Joko, karena ini sangat mencerahkan masyarakat, mengedukasi masyarakat supaya bisa diantisipasi. Ada beberapa kemungkinan potensi penularan COVID-19 di sekitar kita.